Welcome home to the U.S. Gerald R. Ford Carrier Strike Group. Hour, a certain day, the bombing is going to start. I don't want to say that. I can only say that Iran, I can say this with very, very strong conviction, Iran will never have a nuclear weapon. Not going to happen. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menegaskan negaranya tak takut menghadapi ancaman asing. Menurutnya, Iran sudah terbiasa dengan tekanan dan ancaman. Araghchi menambahkan, semakin banyak mereka mengancam, semakin mereka akan gagal. Iran juga tak khawatir dengan perang lanjutan menghadapi Amerika Serikat dan Israel. بنابراین امیدوار هستم که این لفاظی ها رو کنار بگذارند و رو به منطق بیارند و اگرچه هیچ امیدی نیست که به منطق رو بیارند و اینکه راه حل موضوع رو باید در جای غیر از میدان نظامی ببینن چون از این مسیر به هیچ نتیجه‌ای نمیرسه. Sementara itu Iran berencana menerapkan mekanisme baru untuk mengatur lalu lintas di Selat Hormuz, termasuk rencana mengenakan biaya kepada kapal yang menggunakan jalur tersebut. Iran mengklaim sistem baru ini sejalan dengan kedaulatan nasional Iran dan akan menjamin keamanan perdagangan internasional. Berdasarkan mekanisme baru ini, hanya kapal-kapal komersial dan pihak yang bekerja sama dengan Iran yang akan mendapatkan manfaat dari pengaturan baru tersebut. Dalam proses ini, hanya kapal-kapal komersial dan pihak-pihak yang bekerja sama dengan Iran yang akan mendapatkan manfaat darinya. Rute ini akan ditutup bagi operator yang disebut Freedom Project. Biaya yang diperlukan akan dikumpulkan Saudara Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menebar ancaman akan kembali membom Iran sambil menegaskan Iran tidak akan pernah mempunyai senjata nuklir. Sementara itu saudara, Iran tetap menolak setiap tekanan asing dan balik mengancam akan menerapkan mekanisme baru untuk mengatur lalu lintas di Selat Hormuz, termasuk rencana mengenakan biaya kepada kapal yang menggunakan jalur tersebut. Pertanyaannya, apakah ini artinya semua upaya diplomasi tertutup? Kami membahasnya bersama dengan dosen hubungan internasional BINUS University, Tia Mariatul Kiptiah, dan juga pengamat intelijen dan juga keamanan UI, Bang Stanislaus Rianta. Selamat petang semuanya. Selamat petang, Mas Yasir. Saya ke Mbak Tia dulu. Mbak Tia melihatnya seperti apa? Karena kalau kita berkaca dengan semua pernyataan Trump, ini bukan pertama kalinya Trump akhirnya kembali mengeluarkan ancaman akan membom Iran jika menolak kesepakatan. Kalau ancaman ini Anda membacanya ke arah mana? Ya, berarti kemarin bertemu dengan Xi itu tidak dapat oleh apa-apa, tidak dapat oleh apa-apa ya, Mas Yasir. Kita berharap pertemuan Trump dengan Presiden Xi Jinping itu ada satu pembicaraan yang mengarah kepada perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran. Meskipun dalam pertemuan tersebut kan banyak juga membicarakan mengenai poin-poin tarif dagang antara Amerika Serikat dan Cina, kemudian ada juga poin kerjasama teknologi. Tapi kita berharap, kita semua berharap bahwa
Di antara semua poin itu ada pembicaraan bagaimana Iran mau kembali ke round 3 untuk melakukan perundingan. Dan kembalinya dari Beijing, ternyata sikapnya tidak berubah. Dan ini kita hitung sudah berapa kali ancaman. Artinya memang betul perkiraan saya bahwa Jinping itu bukan sosok presiden yang mudah ditekan, bukan sosok pemimpin yang mudah ditekan. Artinya memang permintaan dari Amerika Serikat ke Cina untuk menekan Iran itu tidak digubris. Itu nomor satu ya. Oke. Kemudian yang kedua artinya tidak ada satu kesepakatan yang bisa menghandle Iran. Baik dari Cina itu sendiri ataupun dari Amerika Serikat. Artinya Iran terus berjalan berdasarkan apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Jika Amerika Serikat terus melakukan serangan, dia juga akan membalas. Jika Amerika Serikat terus melakukan berbagai proyeknya di sekitar Hormuz, termasuk Freedom Project, dia juga akan melakukan satu keputusan lagi, yaitu sekarang diterapkan tarif yang lebih ketat lagi, begitu. Oke, jadi Artinya menurut Anda Mbak Tia ini karena hasil pertemuan dengan Xi Jinping itu nggak, bahasa sederhananya nggak ada hasil begitu ya, sehingga Ya. Trump kembali Ya. menebar ancaman. Kalau dari Bang Stani Ya. sendiri, pertanyaannya adalah menebar ancaman yang terbaru yang disampaikan Trump ini betul-betul nanti akan dilaksanakan, akan direalisasikan atau hanya sekedar omong kosong? Ya omong kosongnya Trump kan bukan kali ini aja. Jadi sejak pertama kan juga banyak omong kosong kan. Mau melakukan pendaratan, mau melakukan pasukan udara, pendaratan darat. Ancaman lain omong kosong juga. Jadi saya lihat ini adalah kepanikan Trump ketika tidak berhasil merayu Cina. Dan Cina memang tidak bisa ditekan. Dan kita lihat bahwa di gestur-gesturnya ketika Trump datang ke Cina itu udah jauh sekali sebagai negara adik kuasa. Itu nampak sekali bahwa ada yang mengatakan seperti ngemis-ngemis ke Cina itu. Tapi ternyata Cina kan nampak sekali cuek-cuek saja. Dibuktikan dengan tidak ada dokumen apapun, dokumen perjanjian apapun yang bisa dirilis. Jadi Trump saya kira panik kemudian melakukan ancaman. Tapi ancaman ini hanya ancaman saja saya kira. Terbukti malah kapal Gerald ditarik kan, ini sebenarnya dia sudah lama di Timur Tengah. Harusnya kalau mau ada ancaman ditambah dong itu armadanya, ditambah kapal induknya, tapi malah ditarik ini. Saya kira ini sebenarnya ancaman ini bukan masalah karena mau nekan Iran atau kecewa dengan Cina yang tidak dapat apa-apa, tapi karena ini adalah exit strategi dari Trump yang ingin meninggalkan Iran tanpa malu. Jadi ini bentuk pertanggungjawaban kepada Amerika. Budget sudah besar sekali dikeluarkan, bahkan sudah over sekitar 70 triliun, jadi dari total 400 berapa menjadi 500 triliun, dan ini akan dimintain pertanggungjawaban. Apa sih hasil perang ini? Makanya kalau misalnya perangnya kalah kan mesti sangat malu dan menghadapi pemilu salah. Kemudian faktanya Iran tidak kalah dan Amerika pun tidak menang gitu. Jadi budget itu untuk apa? Makanya untuk menjaga permusuhan, menjaga suasana perang sebagai bentuk pertanggungjawaban, maka ancaman terus dilakukan. Oke, jadi menurut Anda ini hanya sebatas ancaman saja, karena memang seperti yang tadi dikatakan oleh Bang Stanis bahwa memang kapal induknya juga sudah ditarik, begitu ada informasi yang tadi juga kita sampaikan. Nah, kalau Anda melihat Mbak Tia, di sisi lain karena ini justru dari Irannya sendiri mengeluarkan bisa kita katakan mekanisme baru yang akhirnya membuat kita juga wah ini apalagi nih yang dikeluarkan oleh kebijakan disampaikan oleh Iran ini, termaksud soal bagaimana penetapan tarif kapal di Selat Hormuz. Ini Anda melihat sebagai bentuk perlawanan baru dari Iran? Ya, sebagai perlawanan baru, karena saya mengatakan beberapa kali bahwa memang Iran itu actionnya akan selalu mengikuti atau feedbacknya hanya akan mengikuti apa yang dilakukan Amerika Serikat. Misalnya Amerika Serikat melakukan double blokade, maka dia akan memperketat blokade juga. Kemudian tiba-tiba ada Freedom Project begitu yang akan mengawal kapal-kapal dari Timur Tengah ke berbagai kawasan. Maka Iran juga akhirnya mengeluarkan satu strategi baru atau satu keputusan baru bahwa semua yang melewati Hormuz harus melalui Iran, dan itu tidak berlaku untuk kapal-kapal yang di bawah Freedom Project. Artinya ini menggiring bahwa semua negara harus taat di bawah aturan Iran begitu. Siapapun itu, mau dari Uni Eropa, mau dari Asia, terutama Asia yang memang kebanyakan kapalnya melewati Selat Hormuz ini, artinya semuanya harus tunduk di bawah Iran. Jadi aturan ini juga merupakan bentuk respon pressure juga terhadap Amerika Serikat yang tidak ada sama sekali satu hal yang baru, misalnya dia menurunkan double blokade tidak. Kemudian yang kedua menarik
50%-nya misalnya dari instrumen militernya di kawasan Iran, di perairan Iran juga tidak. Kemudian kesepakatan uranium juga tidak juga dilakukan. Artinya ketika Amerika Serikat melakukan pressure, maka Iran akan melakukan pressure balik. Jadi dia hanya merespon, Mas Yasir, hanya merespon apa yang Amerika Serikat lakukan. Nah, menarik juga yang tadi disampaikan oleh Bang Stanis bahwa ini adalah salah satu ya dari sisi Amerika Serikatnya sendiri, ini adalah ancaman ini merupakan bagian dari exit strategisnya gitu, ingin mengakhiri perang tapi tidak mau terlihat kalah begitu. Nah, dengan adanya kebijakan ataupun penerapan baru dari Iran terhadap tarif kapal ini, menurut Anda membacanya Amerika Serikat akan mengambil langkah apa, Bang Stanis? Ya, saya kira permusuhan akan terus terjaga. Tapi ini saya lihat Amerika pelan-pelan mengurangi kekuatannya, kemudian dia akan kembali ke Amerika untuk Trump akan sibuk dengan urusan politiknya. Tetapi ini kan tidak bisa dibiarkan saja. Maksudnya pulang-pulang begitu saja kan nggak mungkin kan. Itu akan habis muka Trump di warga negaranya. Makanya dia melakukan ancaman-ancaman ini. Ancaman-ancaman dilakukan untuk menjaga eskalasi permusuhan. Perang bisa berakhir, tapi ini eskalasi permusuhan tetap terjaga. Nah, sebenarnya beberapa pakar sudah menyarankan, udah jeda saja antara perang ini dilakukan jeda tanpa batas waktu, supaya ada kesempatan untuk Amerika balik tanpa kehilangan muka. Sebenarnya itu yang diusulkan, tapi Trump itu tidak bisa ditebak, dan dia ingin menunjukkan superiornya di mata publik, ingin menunjukkan Amerika besar di mata publik. Tapi ini kan yang terjadi bukan seperti itu, dan ini sebenarnya ada kekhawatiran. Ini dunia akan melihat Amerika yang akan berbeda. Jadi Amerika bukan lagi adik kuasa sekarang, terbukti tidak bisa mengalahkan Iran. Sementara dunia juga akan melihat sebagai negara yang beda juga, terbukti mempunyai ketahanan yang baik. Jadi pandangan dunia terhadap Amerika dan pandangan dunia terhadap Iran ini akan berubah pasca perang Amerika-Iran ini yang akhirnya juga tidak jelas siapa yang menang, siapa yang kalah. Yang jelas Amerika tidak bisa menang dan Iran juga tidak kalah. Jadi ini akan mengubah pandangan dunia dan pasti akan dikhawatirkan Trump, apalagi menghadapi Venezuela. Amerika tidak akan menang, Iran juga tidak kalah seperti kata Bang Stanis. Apalagi ini ada kebijakan pungut tarif kapal yang lewat Hormuz yang diterapkan oleh Iran begitu. Dari Mbak Tia sendiri melihat sebenarnya untung rugi bagi Iran dengan mekanisme baru ini apa sebenarnya? Tapi jangan dijawab dulu Mbak Tia. Kita lanjutkan perbincangan kita dengan Bang Stanis juga. Tetaplah bersama kami di Kompas Petang.